Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Solmiman Saud dari San Francisco, USA, yang akan membawakan eksposisi 1 Tesalonika 5. Untuk hambanya, Amin, Pastor amin. Solmiman, kami berikan waktunya. Silahkan, Pastor. Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu semua sekalian yang dikasih Tuhan ya. Senang sekali boleh ketemu, diberi kesempatan untuk share firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika. Yang saya percaya kalau hari ini masuk ke pasal 5, saudara sudah baca atau renungkan semuanya, sharing dari pasal 1 sampai pasal 4. Kalau kita perhatikan di sini bahwa di surat Tesalonika ini yang pertama, kalau Alkitab kita ada 2, 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama itu dimulai dengan berkat. Ya, Paulus memulai di 1 pasal 1 dikatakan dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, di pasal 5 ini merupakan pasal penutup yang merupakan berkat juga nanti akan ditutup oleh Paulus. Itu kayaknya semacam patron daripada Paulus menulis surat-surat ya. Nah, saya mengajak kita memperhatikan ayat di Alkitab kita. Saya akan bacakan beberapa ayat, tidak sekaligus ya. Pasal 5 ayat 1, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berjaga-jaga. Ya. Sedangkan di bagian Alkitab terjemahan lain ada yang tulis itu seperti menanti atau siap untuk hari Tuhan gitu ya. Ayat pasal 5 ayat 1. Tetapi tentang masa dan waktu, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saudara, di pasal 4 bagian terakhir, barangkali kemarin saudara sudah pelajari tentang kedatangan Tuhan. Ya, tentang kedatangan Tuhan. Paulus
pernah ke Tesalonika ya. Jadi kalau misalnya di dalam Matius ya, pasal 24, kalau kita perhatikan, maksud saya di dalam ya, Matius pasal 20, Matius 24, di situ ada bicarakan tentang bagaimana Paulus ada singgah di Tesalonika itu, ya kira-kira, atau di Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 17 itu. Ada singgah di Tesalonika itu beberapa hari. Ya. Jadi dia singgah di sana, sempat mengajar, ya walaupun diterjemahkan dengan berdebat, tapi sempat mengajar kepada mereka tentang kedatangan hari Tuhan. Di sini dimulai dengan tetapi, ya berarti akan kedatangan Tuhan dan sebagainya itu, karena itu ayat yang pasal 4 ayat yang 18 adalah, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini, tetapi tentang masa dan waktu. Dikatakan tidak perlu dituliskan karena kamu sudah tahu. Ya, karena sudah pernah diajarkan. Kira-kira demikian. Nah, di sini ingin dikatakan bahwa tentang hari Tuhan yang merupakan misteri, secret, rahasia, tidak ada yang tahu gitu ya. Ibarat pencuri datang pada waktu malam, yang artinya tanpa permisi, tanpa pemberitahuan, dan tidak terduga. Itu ciri-ciri khasnya. Maka Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahannya dengan berjaga-jagalah, berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu. Nah, kalau kita mau coba lihat ke ayat ketiga, dikatakan tidak seorang pun, ya, ada di sini dikatakan mereka pasti tidak akan luput. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak seorang pun dapat lolos. Artinya semua akan mengalaminya. Ya. Semua manusia yang hidup ciptaan Tuhan akan mengalami ini. Apabila mengatakan semuanya damai aman, maka tiba-tiba jadi itu tanpa diduga, seakan-akan damai aman, tapi tiba-tiba. Karena memang datangnya itu pada waktu malam dan rahasia tanpa diketahui. Dan itu berbicara tentang eh, kebinasaan. Ya. Tiba-tiba datang, timpa kebinasaan. Nah, saudara, di dalam kembali ke ayat 2 dikatakan, hari Tuhan itu diulangi lagi seperti pencuri pada waktu malam, yang artinya dia itu eh, merupakan eh, satu yang tanpa diketahui dan tidak pernah diceritakan, sebab kalau seorang pencuri datang diceritakan maka sudah tahu gitu, gak ada surprise-nya gitu, ya, bukan surprise lagi, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah walaupun pemberitahuan ini sangat penting tentang kedatangan Tuhan, namun orang-orang di Tesalonika itu rupanya sebagian orang menganggap hal ini biasa. Maka seakan-akan aman, seakan-akan damai, dan sebagainya. Tapi Paulus menegaskan lagi, tak terduga, tiba-tiba, ya, tak terduga, tiba-tiba. Nah, di ayat keempat dikatakan, tetapi saudara-saudara kamu tidak hidup dalam kegelapan. Dari sini kita bisa
tahu bahwasanya yang dibicarakan itu kepada orang-orang yang sudah percaya hari itu tidak mendatangi kamu seperti pencuri. Tiba-tiba tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Nah, kita bukan orang-orang malam dan bukan orang-orang kegelapan. Malam itu berhubungan dengan kejahatan. Kegelapan berhubungan dengan kejahatan. Dan itu merupakan bahaya. Ya. Semua orang tidak suka akan kegelapan. Tapi iblis suka akan hal ini. Orang pada tidak suka akan kegelapan. Nah, dalam menanggapi eh, hal ini, saudara, maka Paulus membedakan ada anak-anak terang, anak-anak siang, anak-anak kegelapan. Maka, jadi kalau kita mau perhatikan di sini, secara umum bahwa di dalam kegelapan itu tentunya banyak hal yang tidak terduga, ya, banyak hal yang tidak terduga akan terjadi, dan kegelapan itu tidak disukai. Itu sebabnya maka kita sebagai umatnya kalau diaplikasikan pada zaman sekarang, kita butuh terang. Karena terang yang menyinari. Dan terang itu selalu menang. Setitik terang aja tetap menang terhadap kegelapan. Ya, sedikit sebatang lilin saja itu akan menang terhadap kegelapan. Maka Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika itu, jangan lengah, jangan eh, tidak siap gitu ya. Harus selalu siaga. Maka di sini diterjemahkan dengan sebab mereka yang tidur. Ada kata tidur. Sebab mereka yang tidur. Di terjemahan lain diterjemahkan dengan kata mati gitu ya. Maka sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tidur dan mabuk itu ada sedikit persamaan. Sama-sama tidak sadar. Sama-sama tidak mengetahui. Apalagi orang yang tidur dengan nyenyak, lelap, capek. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Bahkan kebakaran pun bisa saja tidak terjadi. Apalagi orang yang mabuk. Dia makin benar-benar tidak sadar. Ya. Nah, inilah merupakan satu apa namanya? Satu peringatan buat yang tidur, yang mabuk, mabuk waktu malam, ya, tidur waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Jangan di siang hari pun tidur misalnya gitu. Berbaju jirah iman dan kasih, berketopongkan pengharapan. Ada covernya gitu. Ada yang jaga firman Tuhan, menjaga orang percaya. Dibalut dengan firman Tuhan, kuasa. Tutup helm kepala. Ada apa namanya pelindungnya gitu. Kalau kita mau katakan ya Allah pelindung kita gitu. Perlu itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita siap. Supaya tidak lengah. Supaya ready. Saudara, hari Tuhan itu kalau mau diaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini, saudara, kalau sebagai
jemaat yang ada di eh, Osaka ya, Osaka ini, maka peringatan daripada Paulus ingin katakan kepada kita bahwa, jangan lengah. Hari Tuhan itu akan tiba, pasti. Tapi nggak tahu kapan ya. Jadi dia pasti akan tiba dan akan tiba. Kemudian pasti tiba, akan tiba dan belum tiba. Kita belum tahu kapan. Itu sebabnya harus selalu siap. Siap untuk apa? Karena siap untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan tentunya sebagai anak Tuhan. Siap untuk memenuhi amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, saudara, apakah kita siap? Saudara, belajar firman Tuhan seperti kita di grup ini sebenarnya bagus ya, karena kita sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencoba untuk mengerti. Sebagian mungkin kita sudah tahu menguatkan iman kita, karena kita juga melayani. Tapi yang satu soal bagi kita, apakah kita hanya belajar untuk diri kita sendiri, untuk iman kita sendiri saja, atau kita mau jadi berkat membagi bagi orang lain? Paulus ingin katakan waktunya sudah tiba dan akan tiba, pasti tiba dan tidak tahu kapan. Segera akan tiba, sudah mepet. Jangan duduk diam saja gitu. Belajar boleh. Mari kita maju. Kita pergi. Kita juga perlu ceritakan kepada orang lain. Nah, karena di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Ayat yang ketujuh, sekali lagi, mereka tidur malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Jadi berbaju jirah iman, ada kepercayaan penuh kepada Dia, full ya, mempercayakan hidup kita juga kepada Dia gitu. Tapi bukan yang kaku gitu. Ada kasihnya gitu. Kasih itu menyebabkan orang tidak kaku gitu. Maka Tuhan itu tidak kaku. Dia itu adil, tapi juga Dia itu adalah kasih. Kalau zaman sekarang itu mesin komputer itu semua pakai alat-alat teknologi itu kaku sekali. Saya masih ingat waktu saya baru tahun pertama pindah dari Surabaya ke Amerika, anak-anak masih kecil, terutama yang kecil itu masih umur 1 tahun. Jadi kita lewati kira-kira 2 tahun lebih, ya. Kemudian masuk 3 tahun, mau masuk ke 4 tahun, anak saya itu mau sekolah. Gitu. Di sini sebelum 4 tahun ada, ya masih kecil-kecil itu boleh ada namanya preschool, head start namanya gitu ya. Pemerintah itu akan bayar ke kita gitu ya. Pemerintah bayar. Kalau kita itu low income. Nah, sebagai hamba Tuhan, pendeta yang di Amerika itu low income gitu. Itu sebabnya
Maka saya pikir saya bisa daftarkan anak saya dengan gratis. Saudara, waktu masuk ke aplikasi gitu, ternyata apa yang saya terima dari total gaji saya itu lebih $50, saudara. Nggak boleh. Karena gara-gara lebih 50, nggak boleh, saudara. Padahal kalau anak saya mau, jadi harus bayar uang sekolah. Padahal kalau bayar uang sekolah 1 bulan harus lebih kurang 500 lebih. Lucu ya. Jadi gara-gara 50 nggak boleh. Gara-gara digajiku tambah 50 aja nggak boleh. Ya, akhirnya anak saya nggak masuk sekolah lah. Waktu itu dia belajar di rumah, tapi sampai hari ini puji Tuhan ya sudah tamat juga. Poin saya adalah mesin itu, komputer, teknologi itu tidak punya kasih gitu. Kaku. Tapi kita orang percaya, apalagi orang Kristen, mesti ada kasih. Ada firman Tuhan, satu pihak yang kuat begitu, menjaga iman kita, tapi kita juga punya kasih yang bisa menolong, mengasihi, membantu orang lain. Tapi jangan salah, kita juga perlu menjaga diri karena kadangkala terlalu baiknya kita bisa ditipu orang juga. Kita bisa ditipu karena saking baiknya kita. Ya, ada seorang motivator, saya nggak tahu dia motivator atau hamba Tuhan nih. Tapi menarik, saudara. Dia katakan kita bantu orang itu boleh saja. Karena firman Tuhan juga mengajar kita membantu orang. Waktu kita bantu pertama kali, orang bilang, terima kasih, kamsia, kamsia, suun, suun, kalau di Jawa gitu. Kita bantu lagi kedua kali, orang itu sudah mulai antisipasi. Oh, ternyata orang ini baik ya. Sekali bantu, dia masih bisa bantu. Ketiga kali bantu, ulahnya sudah mulai gitu. Ya. Dia sudah pikir ini merupakan haknya orang itu bisa bantu aku. Keempat kali, waktu kita bantu lagi, oh ternyata dia terima bantuan itu karena dia orang itu berkewajiban bantu aku. Berikut ketika kita tidak bantu dia lagi, stop, dia akan benci kita. Padahal banyak hal yang kita perbuat untuk dia 1, 2, 3, 4 kali, dan kelima kali, stop, dia langsung marah. Saudara, kadangkala kita perlakukan Tuhan itu seperti demikian, saudara, tanpa kita sadari. Terima berkat, puji Tuhan, terima berkat, puji Tuhan, terima berkat. Sampai-sampai kita pikir Tuhan itu wajib memberikan berkat pada kita. Dan kita berhak menerima berkat dari Tuhan. Kita pikirnya demikian. Dan kita pikir Tuhan wajib jaga pada kita. Sampai kita tuh kadang-kadang seperti kurang ajar. Yang orang lain kepada Tuhan ya. Tuhan, saya mau pergi keluar kota, tolong jaga rumahku. Doanya sampai demikian. Begitu kita mengalami masalah, sakit, langsung Tuhan, tanda kutip, dibenci. Mengapa mengapa engkau tinggalkan aku? Itu berarti begitu kaku, gitu ya. Tidak ada pemahaman kita sebagai orang percaya kalau seperti itu. Di grup itu nggak ada. Saudara yang saya kasih Tuhan, di ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi, kita bukan untuk ditimpa murka, ada kasih. Kita sudah ada keselamatan melalui Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita,
supaya entah kita berjaga-jaga, entah tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Paulus ingin katakan kepada kita, hai orang percaya, hai orang Kristen, hai orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhanmu, engkau ini dipelihara Tuhan, dijaga, baik pagi, siang, maupun malam. Waktu berjaga-jaga, entah waktu tidur, dia bersama-sama dengan engkau. Itu sebabnya dikatakan, kuatkanlah seorang yang akan yang lain, saling membangunlah. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi karena kamu sudah dipelihara, kamu sudah mendapatkan semuanya itu, sekarang tugasnya adalah kuatkanlah yang lain. Kalau kamu kuat, kuatkanlah yang lain. Orang lain juga harus mendapatkan itu. Wah, ini satu peringatan buat kita kalau kita hidup masih egois ya. Kita perlu, karena untuk menguatkan yang lain itu perlu pengorbanan, menguatkan yang lain itu perlu apa? Perlu waktu, perlu kesabaran. Kadang mungkin perlu modal, ya, perlu biaya. Itu merupakan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian dia tutup dengan nasihat, karena ini merupakan penghujung daripada suratnya yang pertama, maka dia tutup dengan nasihat-nasihat. Saya akan bacakan. Ini simple, praktis nasihat-nasihat saja. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi dari ayat 12 sampai 19 merupakan nasihat Rasul Paulus yang sangat praktis. Dikatakan hormati pemimpinmu, ya, karena pemimpin itu mungkin, ya bukan mungkin, pemimpin itu juga manusia yang punya kelemahan, punya kesalahan, ya, punya apa namanya, punya dosa, dan itu perlu nanti bagian akhir Paulus malah minta mereka berdoa untuk dia. Jadi perlu dikatakan hormati mereka yang bekerja keras, yang sudah banyak melakukan banyak hal, yang sudah banyak menasehati engkau dan saya gitu. Dan hidup selalu damai sejahtera. Setelah hidup damai sejahtera itu maksudnya hidup damai seorang dengan yang lain itu bisa panjang umur, saudara. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kebencian. Ketika kita tidak berdamai, itu berarti penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, dan tidak sejahtera. Kalau ayat 14 dikatakan,
Dia juga nasihati kita, saudara, supaya satu peringatan, gitu kan, supaya tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Tapi sebagai orang percaya tentunya tegur itu pastilah bukan tegur yang apa namanya, yang sembarangan. Ya, kalau dikatakan mau tegur mereka yang hidup supaya dengan tertib, misalnya eh, berarti tegur mereka supaya apa? Supaya mereka itu boleh kembali ke relnya. Sorry tadi ya, Alkitab yang saya pegang ini Alkitab terjemahan yang baru ya. Ya, jadi mungkin agak beda sedikit, tapi nggak apa-apa. Intinya sama. Ya. Jadi dikatakan menasihati kami, tegur. Kalau di terjemahan baru dikatakan di sini dikatakan tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Maka di dalam eh, terjemahan baru punya apa namanya, edisi 2 lah maksud saya. Yang saudara pegang tuh edisi 1, misalnya edisi 1 berarti tegurlah mereka yang hidup dengan tidak supaya mereka hidup dengan tertib, ya, supaya hidup dengan tertib. Nah, bagaimana lagi supaya mereka itu jangan tawar hati? Supaya apa? Supaya mereka membela yang lemah dan perlu sabar. Sabar itu, sabar itu kalau di dalam saya mungkin pernah atau soal pernah mendengar, saya pernah share terjemahan Alkitab kita, sabar itu artinya penderitaan yang panjang gitu. Long suffering itu sabar. Jadi sabar itu harus menderita. Sudah pastilah orang yang sabar itu harus menderita. Sabar itu bukan bicara tentang berapa lama kita menunggu teman kita yang mau datang karena satu janji, bukan. Sabar itu bukan sekedar menunggu pesawat kita delay 5 atau 6 jam, bukan. Sabar itu bukan hanya sekedar diam kalau ada orang ngomel-ngomel kita, bukan. Tapi sabar itu bicara tentang apa respon kita waktu kita harus menunggu. Waktu pesawat kita delay. Waktu orang itu ngomel kepada kita. Apa respon kita? Kalau respon kita membalas, respon kita mengomel, respon kita mengumpat ya. Kalau ngumpet kan sembunyi ya. Mengumpat, ikut marah-marah. Itu berarti kita tidak sabar. Walaupun kita berhasil menunggu. Ya. Maka firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Hanya orang yang sabar, hanya orang yang tidak menyimpan kemarahan, hanya orang yang tidak menyimpan dendam, hanya orang yang tidak menyimpan kejahatan, hanya orang yang bisa membantu orang lain, yang bisa merasakan bersukacita senantiasa. Saudara, kata bersukacita senantiasa itu sangat gampang kita ucapkan. Tapi sebenarnya sulit kita praktekkan. Waktu kita sakit, waktu kita bokeh, istilah bangkrut, waktu kita ada masalah dalam hidup kita, kalau anak kita tidak naik kelas, waktu ada kesulitan yang terjadi, pencuri masuk rumah kita dan sebagainya, kadang bisa merebut sukacita. Waktu mobil kita ditabrak orang, waktu halaman
parkir kita diserobot orang misalnya, sukacita kita bisa hilang. Tapi firman Tuhan oleh Rasul Paulus, dia mau katakan, bersukacitalah senantiasa. Itu berarti perlu sabar, perlu mengalah, tetaplah berdoa. Kadang kita pikir itu, oh gampang lah ini ya, hanya bersabar aja kok, sukacita kok. Ya. Belum tentu, saudara. Waktu kita melihat orang lain itu dipuji, orang lain naik pangkat, tetangga itu punya rumah baru, mobil baru, kaya, anaknya sukses, naik pangkat, perusahaannya tambah besar. Apakah kita bisa ikut bersukacita senantiasa? Oh, ini merupakan ujian yang besar dalam hidup kita ketika kita mau berusaha hidup bersukacita, saudara. Dengan demikian, maka kita baru bisa tetap berdoa, saudara. Hati kita ada simpan masalah, sulit untuk berdoa. Makanya firman Tuhan katakan, bebaskanlah, bereskan dulu semua persoalanmu, dosa-dosamu, baru datang berdoa. Berdoa senantiasa. Ayat pasal 5 ayat 18 itu merupakan ayat yang kalau kita di sini, di Amerika, bulan 11, Thanksgiving Day, itu selalu dikutip oleh hamba Tuhan dan dikotbahkan. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu dalam segala hal bukan maksudnya, oh kalau kamu sakit, mengucap syukur, bukan. Tapi mengucap syukur dalam segala hal artinya, dalam keadaan sakit, kita bisa mengucap syukur. Bukan karena kita bangkrut lalu bersyukur. Dalam keadaan bangkrut, kita masih bisa bersyukur. Bukan karena ada masalah, bukan karena kita bersyukur untuk segala masalah itu, bukan. Dalam keadaan bermasalah, kita juga bisa bersyukur. Jadi, dalam keadaan kita bisa bersyukur. Dalam keadaan apa saja. Jadi, lebih bagus mungkin bersyukurlah dalam segala keadaan. Ya. Jangan padamkan roh. Tetap berkobar. Oh, ini nasihat-nasihat yang sangat mendalam, saudara. Kalau kita bisa mempraktekkan dalam hidup kita di pasal yang kelima, 15 sampai 22 itu, rasanya kita tanda kutip sempurna jadi orang percaya. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saudara, kata nubuat di sini bukan asal-asal. Ya. Nubuat itu merupakan sharing firman Tuhan yang kita dengar sehari-hari atau melalui firman Tuhan oleh hamba Tuhan atau orang yang dipercayakan membawakan dan sebagainya. Jangan anggap rendah karena sudah kita mulai dengan doa, sudah kita serahkan pada Tuhan supaya Tuhan menjaga mulut orang yang menyampaikan itu. Waktu saya masih pemuda, ada seorang teman hari sampai hari ini juga saya pernah ketemu pengalaman dengan jemaat. Apa yang kita khotbahkan di mimbar? Seperti ada yang dengar di sini, oh, habis turun dari mimbar,
ketemu, oh Pak Pendeta itu sindir-sindir aku, ngomong-ngomong aku. Emangnya segampang begitu ya di dalam firman Tuhan tuh sindir khusus satu orang enak kali dia ya. Jadi firman Tuhan dipersiapkan hanya untuk dia. Jemaatnya kira-kira 100 masaannya untuk satu orang. Bagaimana respon kalau saya sebagai jemaat ada firman Tuhan yang tepat mengena saya gitu. Soalnya di sini ada pendeta, banyak beberapa pendeta. Waktu kita belajar tentang homiletik, tentang ilmu berkhotbah, ada satu hal yang harus kita pelajari dalam menyampaikan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan disampaikan itu harus mendarat. Mendarat artinya penerima itu harus mengerti, bukan di awang-awang. Dia harus mengerti dan dia merasakan dalam hidupnya. Jadi kalau saudara dan saya pergi ke gereja, dengarkan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu sampai menyentuh hidupku, itu berarti firman Tuhan itu kan hidup ya. Dia luar biasa. Di tulisan yang mati, tapi firman Tuhan sampaikan dengan hidup, menyentuh kita, menegur kita, mengubah kita. Jadi janganlah anggap rendah itu. Jangan dianggap rendah. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh yang melenceng. Saya ada tiga part secara pendek di video YouTube kami renungan harian. Saya bikin itu tentang saksi Yehova. Karena apa? Saya tergerak karena Sabtu lalu, Sabtu ya, Jumat lalu ada 2 orang gedor-gedor pintu rumah. Sudah sering sih, tapi beda-beda orangnya. Dia share tentang saksi Yehova kepada saya. Padahal saya sudah bilang saya pendeta. Tetap aja mau di-share. Seakan-akan maksakan begitu. Nah, lalu saya selesai itu, saya tergerak untuk sharing tentang saksi Yehova. Jadi kalau selama firman Tuhan yang disampaikan itu tidak sama dengan Alkitab, ya perlu kita uji. Kita pegang yang baik. Baik itu mestinya terjemahkan benar lah ya. Pegang yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Ya. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Ini merupakan nasihat praktis buat kita semua. Paulus menutup dengan salam, saudara. Ini salam penutup. Tadi saya mulai dengan salam pembukaannya. Sekarang salam penutup. Ditutup dengan berkat juga. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga menggenapinya. Jadi, disuruh kita tetap berjaga-jaga. Saudara perhatikan, ada berulang-ulang di pasal 5 ini, dia tulis senantiasa, terus-menerus, selalu, tetap berjaga-jaga. Dan satu hal 25, ini ingat saudara-saudara, doakanlah kami. Paulus minta jemaatnya mendoakan dia. Buat saya pikir di kita sebagian hamba Tuhan, pendeta, yang sering doakan jemaat tiap hari, saban ketemu dan sebagainya.
Pertanyaannya sebagai jemaat itu, kapan mereka mendoakan? Apakah sampai harus kita keluarkan mulut ucapan, saudara-saudara doakanlah kami. Karena hamba Tuhan juga lemah. Tuhan pakai kita bisa dengan heran, pintar, punya gelar, dan sebagainya, terkenal, tapi iblis juga tidak pernah diam. Di Amerika ada seorang hamba Tuhan, saudara, saya nggak perlu sebut namanya, inisialnya SL, terkenal. Saya juga nggak berani menghakimi karena saya juga orang berdosa. Dia mengaku dia jatuh dalam dosa. Gentleman dia mengaku. Karena ada banyak orang yang berdosa tapi tidak mengaku. Dan orang tidak tahu. Dan dia katakan, saya ini sekarang bukan pendeta lagi. Sangat sedih memang. Orang pintar, orang hebat, orang berpengaruh, orang terkenal. Tapi inilah saudara, kita perlu doakan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, orang-orang yang memimpin. Karena apabila mereka jatuh, pengaruhnya sangat besar. Doakanlah kami. Ayat 26, sampaikan salam kami kepada semua saudara-saudara dengan ciuman yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu. Kata ciuman kudus itu mungkin kalau kita terjemahkan mungkin seperti hugging gitu ya, yang eh, ya yang bukan karena nafsu. Kan sebagian ada, kalau kita perhatikan orang-orang Manado paling suka kan ya, punya tradisi seperti gitu ya. Ketemu ada hugging, apa namanya, eh, cipika, cipiki gitu ya maksudnya gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar pencitraan juga gitu, supaya orang lain lihat. Tapi dengan kudus katanya. Yang artinya dengan tuluslah. Sampai di sini saudara, yang saya bisa share, kiranya Tuhan Yesus memberkati, yang menerjemahkanlah apa yang kita mengerti, kita yang belum mengerti juga. Karena waktunya singkat, sama-sama kita pelajari. Terima kasih, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Tuhan, terjemahkanlah firman Tuhan ini dalam semua hidup kami, Tuhan. Baik kami yang sudah lama jadi orang percaya, maupun yang baru. Maupun kebetulan kalau ada orang-orang di luar sana yang tidak ikut persekutuan pada malam hari ini yang nantinya mendengar. Ataupun ada orang-orang baru yang mendengar. Biarlah kami mau sadar bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan bisa mengubah. Dan kita harus senantiasa berjaga-jaga. Waktu Tuhan datang, semua orang tidak tahu. Jadi kalau kita belum percaya pula hari ini, kita perlu segera percaya, bukan tunggu. Berkati Tuhan persekutuan ini, setiap orang yang rajin mengikuti ini, berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, hidup mereka, agar
Sampai Tuhan datang, mereka tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Makasih, Tuhan berkati kita semua. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor, yang Terima sudah kasih, menyampaikan Pastor. firman Tuhan. Ya, Apakah Pastor masih ada waktu? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan. iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Saya berikan waktu. Lebih baik menambahkan aja ya. Baik. Ada Bapak Ibu? Pak Anfal, silakan. Terima kasih, Bayu. Salam Pak Pendeta Saumima. Iya, Ya, makasih. terima kasih telah memberikan berkat lewat firman Tuhan malam hari ini. Saya tidak menambahkan, Pak, tapi saya ingin tanya kalau di ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi ada dua, kalau saya simpulkan di sini ada dua macam orang yang tidur waktu malam dan ada orang yang tidak tidur tapi mabuk, itu Pak pengertiannya. Jadi ada dua pengertian ini dimaksud. Kemudian di ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, jadi berbaju sirahkan iman dan kasih dan bertokokan pengharapan keselamatan. Yang saya ingin tanyakan, apakah kita yang adalah orang-orang siang, yang tentunya tidur di malam dan tidak mabuk-mabuk, baiklah kita sadar. Ini pengertian sadar itu mungkin bisa lebih jelas lagi, Pak. Kemudian mengenai mabuk, mabuk apa? Apakah mabuk minuman? Apa ada hal-hal lain yang membuat orang itu menjadi mabuk? Jadi mungkin juga sedikit lebih jelas lagi. Mabuk, saya sering mendengar mabuk anggur, jangan kamu mabuk anggur, seperti yang Paulus katakan. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah mabuk hanya sebatas anggur atau lain-lainnya, gitu kira-kira apa saja yang membuat orang mabuk sehingga mereka menjadi orang yang bagian pada orang-orang yang meninggalkan, yang memadamkan roh, seperti ayat selanjutnya, jangan engkau memadamkan roh. Itu saja, Pak, mungkin. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak ya. Nah, tadi bicara tentang tidur ya, pada waktu malam ataupun mabuk ya. Kalau karena ditanya mabuk apa ya, sekarang sama-sama kita tidak tahu ya, kita tafsirkan bisa mabuk. Mabuk karena cinta, bisa mabuk cinta kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, mabuk karena harta, mabuk karena hawa nafsu, ya, mabuk ya karena banyak hal yang membuat orang mabuk gitu, gak sadar kita. Iya, Yang yang betul. yang bener kan mabuk karena minuman gitu. Sampai ada istilah kalau di Medan itu ada istilah, ada satu sekelompok orang ya, nanti kita gak usah sebutkan lah ya, yang katanya kalau dia ada uang dia itu tidurnya di got selokan gitu ya. Tapi kalau dia lagi miskin, lagi bokek, tidurnya di rumah. Lalu kita tanya, kenapa? Karena kalau dia ada uang, dia pergi ke nightclub mabuk-mabuk. Jadi nggak bisa pulang ke rumah. Mabuk, pulangnya nggak sampai rumah. Tapi kalau dia nggak punya uang, ya tidurnya di rumah gitu. Jadi mabuk itu karena minuman.
Tapi kalau mabuk karena yang lain-lain itu bisa juga. Sebab zaman sekarang bisa mabuk karena obat, narkoba dan sebagainya. Mabuk artinya di sini benar-benar dia tidak sadar, tidak peka, tidak normal. Ya. Nah, bicara tentang tidur, tidur itu menjadi milik dunia. Gitu. Ya, yang maksudnya bukan hanya milik dunia, dia menjadi kita seakan-akan di dunia lain. Ya. Kenapa? Karena waktu tidur kita tidak tahu tentang apa yang terjadi. Tidur membuat orang tidak peka, ya, tidak sensitif. Dalam waktu tidur juga pertahanan seseorang jadi kurang, tidak bisa membalas. Kalau ada apa-apa tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Tidur. Tidur juga bicara tentang tidak aktif. Itu sebabnya maka perlu bangun. Karena bangun membuat orang itu tahu, lihat kondisi, situasi, peka waktu bangun. Waktu orang yang bangun ada pertahanannya. Jadi dia bisa aktif. Nah, itu sebabnya perlu adanya bangun. Perlu berjaga-jaga. Maka firman Tuhan katakan perlu berjaga-jaga. Nah, seseorang yang hidup di dalam keterikatan waktu tidur misalnya, termasuk seorang kapten kapal atau pesawat misalnya, kalau dia tertidur, ya berarti dia tidak bisa mengontrol. Ya, dia bahaya bakal terjadi. Ya, berarti dia bisa dekat dengan kematian. Kalau sadar itu dia lebih mengerti. Sadar itu lebih tepat dia mengetahui. Walaupun kadang orang yang sadar dia bisa lalai gitu. Maka dia perlu berjaga-jaga. Perlu tetap sadar. Perlu tetap was-was. Istilahnya waspada. Tidak harus senang-senang. Walaupun kita punya sukacita, tapi sukacitanya yang sadar. Orang bisa sukacita dengan sukacita yang sadar. Bisa pesta dengan pesta yang sadar. Gitu. Ya kan? Ya, bisa pergi kemana-mana juga bisa sadar. Gitu. Sadar bahwa di kantongnya masih ada dompet. Ibu-ibu itu paling sadar. Gitu. Ibu-ibu paling sadar. Biasanya ada contoh. Tadi saya ada dengar satu renungan lucu. Dikatakan seorang pendeta, ibu-ibu, seorang ibu, dia punya tas bermerek begitu. Jadi bawanya selalu dipegang erat-erat. Gagangnya saja dibungkus gitu. Dibungkus supaya gak lecet. Tapi kalau kita bawa tas, ibu yang lain bawa tas biasa gampang. Hujan pun dia tidak simpan, gak takut kena hujan, malah ditaruh di tas kepala katanya. Untuk tutupi supaya kepalanya tidak kena hujan. Tas kena, nggak apa-apa. Nah, itu sadar bahwasanya tasnya mahal gitu. Ya, jadi kalau dia nggak sadar, dia juga tutup kepala. Saudara. Nah, bagi mereka yang tidur tidak pada malam hari dan mereka yang mabuk pada malam hari, lawan dari kewaspadaan adalah tidur. Tidur bukan pada malam hari itu kan juga berarti satu yang tidak lazim. Perlu ketenangan. Kadang saudara mabuk rohani juga bisa saudara. Hati-hati juga gitu. Ya, seorang penulis katakan
hati-hati, jangan sampai mabuk rohani. Terlalu banyak fokus ke firman Tuhan sampai pekerjaan apa-apa dia nggak kerjakan. Itu Tuhan juga nggak suka. Gitu. Ya, saya garis bawahi. Hidupnya itu hanya kerjanya urusan dengar lagu, dengar khotbah, baca Alkitab, apa, semua urusan lain diserahkan, pergi ke gereja, Senin sampai Sabtu, Minggu, dan sebagainya, paduan suara, besuk, semua ikut semuanya. Sampai nggak perhatikan yang lain-lain. Itu mabuk. Rohani juga nggak bisa sadar. Nggak sadar dia. Dalam ibadah juga nggak boleh mabuk. Ya. Maka firman Tuhan katakan 1 Korintus 14, waktu engkau berdoa, orang juga harus mengerti. Kalau doamu orang tidak mengerti, ya doa pribadi. Karena kalau doamu orang tidak mengerti itu berarti apa? Berarti hanya untuk pribadi, bukan untuk umum. Oke, mungkin sampai sini ya. Mudah-mudahan atau ada yang mau tambahkan. Ya, Pak. Makasih, Wahyu. Pastor. Pak Anfal, apakah sudah oke? Ya, waktu di ayat 7 itu Pak, di situ dikatakan tidur waktu malam. Apakah ini positif? Ya, atau bagaimana Pak gitu. Jadi tidur kan Ya, tidur waktu orang-orang malam kan ya. perlu Positif. orang memang perlu istirahat kan Iya. begitu Pak intinya ya. Jadi kalau tubuh yang sehat ya jadi kita bisa melakukan aktivitas. Jadi kita kan perlu tidur. Di sini di ayat 7 tidur waktu malam dan mereka yang mabuk ya. Tapi kalau hanya tidur tidak mabuk kan tidak ada masalah kan begitu Pak ya. Tidur di waktu malam gitu ya. Gitu. Kemudian kalau di mana? Di sini katakan, tapi kita yang ayat 8, orang-orang siang. Orang-orang siang. Ya. Disebut orang-orang siang kan juga tetap mereka adalah orang-orang juga tidur di malam. Ya. Baiklah kita sadar. Orang siang adalah orang-orang yang mengenal Kristus, orang yang hidup dalam terang Kristus. Tapi di sini, baiklah kita sadar. Gitu. Padahal mereka adalah orang terang. Maksudnya sadar itu ini ucapan dari Paulus ini sedikit membingungkan. Baiklah kita sadar. Gitu. Saya kan kita dinasihatin supaya kita sadar. Padahal kita sudah disebutkan orang-orang siang. Kita bukan orang-orang malam. Gitu. Jadi orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Gitu. Kesadaran yang dimaksud apa ini sebenarnya Pak? Gitu. Kita ini Ya. orang-orang siang gitu, bukan orang-orang malam, tapi masih disebut baiklah kita sadar. Gitu. Kan otomatis kita sudah sadar, Pak. Atau bagaimana ini? Muter-muter ini dulu. Memang agak buat saya kurang aneh. Ya, kalau yang ayat ke-6, Hmm. ayat ke-7 tadi ya. Hmm. Ayat ke-7 itu memang yang negatif begitu ya. Hmm. Karena sudah mabuk, dia tertidur gitu. Jadi nggak ada waktu untuk nggak ada waktu sadarnya, nggak ada waktu berjaga-jaganya. Sedangkan bagi orang yang siang hari, yang siang itu dia memang perlu tidur ya. Kalau waktu Alkitab kan mencatat di sini walaupun karena dia orang siang walaupun tertidur tapi bersama-sama dengan dia. Ya, dikatakan tadi yang terakhir apa Pak? Iya, kan apa? Tetapi kita
yang adalah orang-orang siang. Jadi orang-orang siang bukan orang-orang yang malam yang hidup dalam kegelapan istilahnya gitu. Baiklah kita sadar. Ya, Oh gitu ya. baiklah Ya, kita sadar. jadi Ya. begini, Hmm. pemahaman saya dan ini ada Hmm. seorang penulis juga berkomentar demikian tadi waktu saya pelajari. Dia katakan orang-orang siang, kita sebagai orang percaya, sebagai orang siang, harus waspada. Karena apa? Hmm. Karena kita bisa menjadi tidak sadar juga. Iblis tidak pernah tinggal diam, selalu Hmm. mau buat kita tidak sadar. Gitu. Jadi orang siang itu malah makin banyak godaannya gitu. Iya, iya. Ya, orang siang malah makin banyak pengaruhnya begitu. Jadi dia perlu benar-benar sadar, sudah siang perlu sadar juga gitu. Ya, kalau siang enak udah kita pikir, oh istilahnya take for granted, kita pikir kita sudah ada garansi daripada Tuhan itu. Oke, sudah selamat, sudah aman, percaya Yesus, sudah beres semuanya aman. Apa aja kita aman saja begitu? Enggak juga gitu. Ya, walaupun pemerintah atau teman-teman bilang, oh jalan di sini itu sepanjang jalan aman, tapi kita juga perlu jaga-jaga kan. Mana tahu ada orang yang artinya kita sadar, tapi juga perlu jaga-jaga. Kira-kira begitu. Iya, iya. Oke, Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih. Terima ya. kasih, Bu Ayu. Baik. Makasih Pak Anfal. Makasih Pastor yang sudah menyampaikan Ya, firman malam hari ini. Kita akan cukupkan sampai di sini untuk sesi 1. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam Zoom ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pastor Tommy Mansaud yang sudah menyampaikan firman malam hari ini.